Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, hari ini kita akan membicarakan tentang sifat gotong royong. Ya. Gotong royong ini adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang ataupun warga masyarakat di dalam kehidupan kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Nah, ya. Dan ciri-cirinya adalah kegiatan itu dilakukan bersama. Adanya saling tolong menolong dan dilakukan untuk kepentingan umum, dan biasanya tidak ada imbalan, tidak ada imbalannya, ya. Nah, namun sebelum ini nanti kita bahas, Abi ingin memberikan dalil atau dasar, ya. Karena kita Muslim, maka kita perlu dalil, kita perlu dasar pijakan agar, ya, apa yang kita lakukan, ya, sifat-sifat ini itu juga akhirnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah. Wa ta'awanu, ya, artinya apa? Tolong menolonglah kalian. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan. Wala ta'awanu, dan jangan kalian tolong menolong alal ismi wal udwan, ya. Jangan tolong menolong dalam perbuatan buruk, perbuatan jahat, ya kan, ataupun tolong menolong dalam permusuhan. Nah, jadi Allah sudah perintahkan kita sebenarnya sebagai hambanya, sebagai umat muslim nih, kita karena kita ini hidup ini, ya, tidak sendiri, ya, maka kita diwajibkan untuk tolong menolong. Kita ini makhluk sosial yang wajib tolong menolong. Ya, kalau kita nggak tolong menolong, kita nggak gotong royong, ya kan, maka apa yang terjadi, ya, umat Islam akan mengalami keterpurukan, akan mengalami keruntuhan, ya, karena bangkitnya umat Islam ini, berjayanya umat Islam ini karena ada gotong royong tadi, ya. Nah, generasi pertama yaitu generasi sahabat Nabi ini adalah generasi yang hidup, ya kan, dalam apa? Dalam berjamaah, ya kan, sholat berjamaah, makan berjamaah, ya kan, minum berjamaah, belajar berjamaah, ya, semuanya dalam ikatan yang kuat, ya, karena ada itu tadi, ya, ada dalil tadi. Ya, dan setiap muslim ini, ya, setiap mukmin ini Allah katakan innama mu'minuna ikhwatun, dan setiap mukmin ini, orang beriman ini, dia bersaudara satu dengan yang lainnya, sehingga sama saudara wajiblah saling gotong royong, ya, tolong menolong. Nah, ini sebenarnya sudah kita praktekkan baru 2 hari yang lalu, ya kan. Nah, kita ada acara, ya kan. Waktu itu ada acara kita buat peringatan Maulud Nabi, lalu kita gotong royong, ya kan. Sehari sebelumnya kita gotong royong, ya kan, kita bersihin tempatnya, ya kan. Nah, kita rapiin, kita letakkan panggung, kita latihan untuk
bersama-sama meramaikan acara tersebut, ya kan? Itu udah kita praktekin sebenarnya. Nah itu semua apa? Untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan sendiri. Nah namun kalau kita dasari ini dengan keimanan, maka ya gotong royong biasanya ini nggak ada imbalan. Nah, nggak ada imbalan maksudnya apa? Nggak ada upahnya. Nah, ya kan? Namun kalau kita niatkan ini untuk kemaslahatan bersama, ya, sebagai umat muslim, maka tentunya kita akan mendapatkan pahalanya. Ya, di samping kita sendiri juga otomatis kan dapat imbalan, ya boleh. Ada upahnya yang kita makan-makan tuh? Ya itu kan bonus aja. Nah, tapi yang paling terpenting di sini adalah kita mau cari pahala dari Allah. Karena kalau makan-makan kan, ya makan minum imbalan dunia ini cuman ya kan sebatas ya kita telan, habis itu habis sudah. Ya kan? Tapi ya kita sebagai umat muslim ini harus berpikir lebih panjang. Karena kita ini ya kan suatu hari akan pulang kampung. Di mana kampung kita? Kampung akhirat. Ya kan? Nah untuk itu kita perlu kumpulin bekal. Ya kan? Sebanyak-banyaknya kita harus punya bekal nih. Ya kan? Maka yang utama kita harapkan ini ya bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya saling tolong-menolong dilakukan untuk kepentingan umum, biasanya tidak ada imbalan, biasanya tidak ada gaji, biasanya tidak ada penghasilannya, nggak ada upahnya dia, karena sukarela, dilakukan secara sukarela. Ya, makanya itu kan kita pastinya karena untuk kepentingan umum, kita kan bahagian daripada umum juga. Nah, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan juga dari apa yang udah kita kerjakan bersama-sama kan. Seperti kemarin kita bersih-bersih, kita rapi-rapi. Kalau bersih terus nggak ada penyakit kan yang untung kita juga kan, ya kan? Nah, bersih, rapi, ya kan? Tempatnya nyaman, ya kan? Yang untung siapa? Ya kita juga. Nah, itulah gotong royong tadi diharapkan, ya kan? Sifat tolong menolong tadi nih secara sukarela nih, ya kita semua harus milikin, harus punya. Karena manusia ini dia sebenarnya kecenderungannya pengennya untuk diri dia sendiri. Kalau ada untung buat diri sendiri, ya kan? Baru dia semangat. Tapi kalau bukan untuk dirinya sendiri, nggak ada semangat dia. Nah ini Islam mengajarkan tolong menolong ini, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa tadi, yaitu apa? Supaya kita ada perasaan bahwa kita ini nggak hidup sendiri. Ada orang lain yang hidup di antara kita yang dia juga punya kebutuhan hidup, dia punya kepentingan juga, ya kan? Yang kita juga harus dahulukan kepentingan bersama. Jadi nggak boleh kita egois, ya. Nanti di sini ada salah satu sifat lagi, ya kan? Di dalam buku ini nih ada sifat, yaitu sifat egois, ya, ataupun tidak egois. Kalau egois ini dia maunya untuk diri sendiri dia apapun yang untuk dirinya maka dia mau dia memperjuangkan. Nah, tapi kalau untuk orang lain nggak mau dia, ya kan? Nah ini kan nomor 8 nih ada sifat egois nih, sifat yang nggak bagus dia, karena itu mementingkan diri sendiri. Sedangkan gotong royong ini mementingkan kebersamaan untuk kepentingan umum. Ya kan, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk
untuk seluruhnya, untuk untuk satu golongan masyarakat begitu. Jelas ya? Baik, kalau gitu kita akhirin, waktu juga udah habis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني قربك دوما يحييني يا